Itu nggak ada yang tahu. Bahkan sekarang tambang kedua paling besar tuh di Rusia sekarang. Coba kita kembali ke Afrika. Lu punya properti di sana. Apakah itu properti lu? Ada apa-apa di sana? Enggak. Lu ditodong pakai AK 47, mana sertifikat lu? Kasih. Karena basic pola pikir lo tadi di wilayah SI sebenarnya. Enggak bro, jadi gue jujur ya, gue masuk kuliah waktu itu gue hampir semuanya bolos sih. Cari industri apa yang bisa ngasih duit paling banyak? Industri finance. Ya, industri duit juga. Duit paling banyak kali di duit. Di duit. Orang bilang kan ntar properti, enggak, uang banyak di duit. Iya. Di finance, lu mau jadi kaya, go to finance. Belajarin duit secara gimana. Ya. Tapi kan gini bro ya, maksud gue akhirnya di dunia blockchain tuh akhirnya punya banyak turunan. Iya. Turunan Bitcoin pun banyak kan? Banyak. Kan. Ada apa Shiba gitu-gitu ya. Iya. Ada macam-macam lah semua lain-lain koin-koin ini. Lo memilih akhirnya untuk untuk taruh aset lo di Bitcoin ya, dan Ethereum. Ethereum juga? Ethereum ada sedikit lah. Sedikit mana ya Ethereum? Sedikit. Wow. Kenapa? Karena menurut gua itu ya simpel aja. Nggak ada yang benar-benar limited supply-nya. Cuman itu. Karena gua tahu itu akan habis di tahun 2100. Halving akan setiap 4 tahun sekali. Kan berasa banget bro, berasa banget. Kita nambang ya nambang Bitcoin 10 tahun lalu sama Bitcoin sekarang kan jauh. Kalian coba aja tambang Bitcoin 10 tahun lalu, udah konglomerat deh. Iya kan? Kan udah terbukti beberapa jadi konglomerat kan sekarang. Iya. Dari Bitcoin. Dengan VGA kartu yang biasa aja kita bisa nambang kan dulu kan. Pada saat dulu sekarang nggak bisa. pakai VGA-nya laptop aja bisa bro. Laptop komputer sendiri bisa. Nggak perlu pakai VGA macam-macam aneh-aneh gitu ya. Nggak perlu. Sekarang kan lu mau secanggih apapun lu kecil-kecil aja gitu kan. Dan akhirnya kan Bitcoin jadi kurang menarik buat para miners. Betul. Tapi kita ngomongnya di mana, miner di mana. Kalau miner di Indonesia memang banyak kan tambangnya yang lain ya. Ethereum lebih banyak sih. Tapi Ethereum setelah dirubah, di fork jadi proof of stake, itu terlalu kompleks sih. Tapi intinya .0 ini ya. Iya. Ethereum 2 ya. Intinya adalah kalau di luar negeri tetap orang nambangnya Bitcoin. Sampai sekarang. Oke. Kayak kita lihat perusahaan yang kayak Mara Digital Holdings itu semua masih sama. Masih untung kan nambang itu bro. Kalau untuk mereka tapi itu perlu skala. Problemnya perlu skala. Mereka kan nambang nggak kayak kita bro. Kita nggak sewa ruko terus taruh 1, 2, 3 rak gitu. Mereka tuh tambangnya tuh misalnya di Texas nih, buatnya tuh bener-bener udah kayak buat bandara kali itu gedenya. Ditaruh semua ASIC miner di itu. Tapi tempat yang dingin kan di situ. Oh enggak, mereka udah terlalu canggih teknologi. Jadi temboknya tuh ada yang udah pakai semacam kayak turun air terus disemprot pakai kipas dan masuk ke dalam. Udah macam-macam mereka. Ada yang di bawah laut juga gue lihat. Ada yang di bawah laut. Itu nggak ada yang tahu. Bahkan sekarang tambang kedua paling besar tuh di Rusia sekarang. Nah contoh Rusia. Lu jadi orang Rusia pada waktu itu. Lu orang kaya lah. Oligarki Rusia waktu itu. Pas perang Rusia Ukraina apa yang terjadi? Pasar sahamnya ditutup loh. Turun setengah dan bayangin. Kayak lu invest saham nih, saham blue chip di sana, terus nggak bisa tarik uangnya. Terus banyak main di Inggris ya orang Rusia itu, di mana mereka banyak parkir kapalnya. Orang-orang intelijen pasti tahu mereka parkir kapal di situ tuh banyak. Disita semua bro, habis loh. Benar-benar cuma diambilnya kapal terus dijualin, dilelangin sama Inggris. Rumahnya pun diambil semua orang Rusia. Kalau jadi oligarki di sana yang berkuasa, kesel nggak lo? Gendek pasti. Akhirnya mereka lari kemana? Coba, kalau ngomong Fiat itu lebih gampang, bisa transfer segala macam. Ukraina pas butuh bantuan donasi pakai apa? USD kah? Ayo. Bahkan bukan USD, donasi pakai apa? Bitcoin kan pertama bukanya. Bitcoin loh. Ya, Dubes Ukraina pernah kesini waktu itu. Tapi gini men, ya perdebatan ya balik lagi ya. Kalau kita bicara tadi Rusia akhirnya pas lagi awal perang itu langsung downtrend kan, semuanya kan, downtrend. Blockchain pun downtrend. Ya, turun. Sangat downtrend. Dan akhirnya orang-orang pintar, orang yang memang udah bermain di wilayah itu akhirnya mereka nyerok semua di bawah itu. Ya. Mereka nyerok semua dan akhirnya mulai mulai kenaikan lagi dilihatnya. Balik lagi, itu kan scam. Scam kan. Kalau kita bicara dari pandangan makro ya, tarik lagi helikopter view-nya. Jangan di wilayah kita sebagai traders yang di Indonesia gitu. Dan lu kan sudah mempunyai helikopter view. Sebenarnya gini, kalau di ngomong scam atau apa ya sebenarnya bisa, semua bisa dibuat sama. Saham juga, lu buat saham, buat dapat duit lagi, baru invest nanti, ambil masuk kantong kiri, kantong kanan. Dunia finansial ini sebenarnya satu giant inilah. Gue ngomongnya debt bubble. Ini gelombang hutang besar, semuanya semua sama. Leverage semua sama. Kripto pun juga sama. Yang membedakan sebenarnya tadi cuma fungsi yang tadi bro. Gue nggak punya keamanan bahwa ini uang gue sendiri. Sedangkan Bitcoin, ini uang gue sendiri. Karena diverifikasi semua orang-orang. Lu mau tembak semua kepala minernya, matiin semua mesin yang bakar semua, itu masih hidup. Satu komputer nyala semua blockchain. Internet mati satu dunia, perang nuklir, itu cuma itu yang bisa tahan. Dan kemungkinannya sedikit.
untuk ngancurin blockchain. Gak bisa, ya. Gak bisa. Kecil, masih ada kemungkinan ada, tapi kecil. Kemungkinannya ada mungkin, tapi di saat gue udah meninggal mungkin. Jadi gue gak ada peduli. Di saat teknologi ada yang lebih komputer lagi nanti buat ngancurin teknologi itu kan bisa aja. Bisa aja. Karena sudah dianggap menjadi teknologi yang basi kan bisa aja. Bisa aja. Ya, bisa aja. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Betul. Tapi untuk sekarang itu adalah ibaratnya ini uang yang gue bisa percaya bahwa ini 100% milik gue. Bukan milik orang lain. Karena uang yang kita taruh di bank seperti gue bilang tadi cuma 5% di sana uang kalian. Uang kalian dipinjamnya. Jadi uang kalian tuh nggak ada di bank. Bank tuh nggak pegang sama sekali uang itu. Di saat tidak ada upgrading system di wilayah Bitcoin, Ethereum masih ada yang mengendalikan. Yang gue lihat masih ada lah ya. Dia masih bisa upgrading sistemnya. Bitcoin ini kan udah nggak pernah upgrading ya, nggak pernah ya. Betul. Apakah berbahaya bro? Kalau karena kan gini ya, pada momennya nanti akan ada orang yang mencoba untuk ngancurin kekuatan besar ini kan, akan menjadi kekuatan besar dan sudah menjadi kekuatan besar ini kan. Kalau fiat itu masih kepala manusia yang pegang. Ya. Masih tangan-tangan manusia yang pegang kendali. Ya. Dia mati turunkan ke anaknya gitu. Bitcoin bahkan kadang-kadang suami, istri pun nggak tahu passwordnya. Oh iya. Dompet lo apa? Memang belum sebesar itu. Tapi kalau misalnya dibilang mau dihancurin contohnya. Iya. Udah ada satu negara paling besar yang sekarang ekonomi paling besar itu mau hancurin Cina. Apa yang terjadi coba? Kalau abang lihat minggu lalu apa tadi? Cina buka lagi. Cina aja nggak bisa tutup itu. Itu nggak bisa, teknologi nggak bisa dibendung. Terus tadi bilang tadi, apakah Bitcoin nggak berubah itu nggak baik? Jawabannya gini, ibarat fondasi tanah deh di Jakarta. Emang kalian mau fondasi yang bergerak? Enggak. Kita mau fondasi diem kayak itu. Baru kita build di atas. Ini gitu di kripto. Bitcoin itu ibarat fondasi tanahnya. Nggak usah pindah di situ aja tanah. Kita baru bikin gedung di atas. Gedungnya mau ganti terserah. Tanahnya di sana. Menurut lu Bitcoin, Ethereum ini berapa tahun lagi mereka akan masih fungsi? Oh fungsi sih kalau Bitcoin sepertinya ya nggak 2100 mungkin 2100 2200 ya. Kalau Bitcoin kan itu secara matematis bisa dihitung. Setiap 10 menit nih pasti ada blok baru. Setiap 10 menit pasti ada blok baru. Itu udah nggak bisa dibendung dan teknologi udah diapain? Itu kayak udah Pandora box dibuka. Udah ke atas itu udah menjamur semua. Nggak bisa dibendung, nggak bisa di stopin, nggak bisa diapa-apain. Untuk gue ya, gue merasa senang aja aman gitu uang gue dari sana. Karena gue kalau megang obligasi apapun, gue megang hutang, surat hutang, saham, kapanpun bisa diambil. Lu sebagai seorang pengusaha, ya kita bisa sebut lu pengusaha ya bro ya. Komposisi dari investasi lu itu berapa persen sih bro yang terbaik menurut lu sebagai anak muda ini? Gini, sebenarnya ini jawaban yang gua akan selalu kasih ke anak muda. Jadi nggak ada komposisi yang terbaik. Fungsi dari kita punya uang, cari kerjaan adalah bikin uang kita bekerja. Jadi gue tuh dari dulu nggak pernah pakai 50, 30, 20 bagi nggak pernah gini. Tapi gue dapat uang cash nih dari usaha gue. Nah dari uang cash ini baru gue pikir aset apa yang diskon. Jadi gue tuh Bitcoin bukan arti gue harus Bitcoin terus nanti, enggak. Tapi kebetulan memang kemarin Januari diskon. Lo paksakan pas detik lo dapat uang itu kalau ada aset yang diskon kan belum tentu ada. Pegang cash aja nggak masalah kok. Cash. Pegang cash nggak masalah. Cash itu Bitcoin atau cash? Oh cash fiat. Cash fiat nggak apa-apa. Gue juga begitu. Jadi gue pegang cash fiat nih. Atau USDT. Ya orang bebas lah mau taruh dolar atau emas pun boleh. Jadi ada yang gini, ada yang cashnya berapapun tembak emas. Ada diskon baru emas dijual ke aset, ada gitu. Kalau gue suka fleksibel. Jadi gue suka misalnya gue ada porsi cash nih sekarang 20%. Kalau lu tanya sekarang, gue sekitar 50-an persen tuh Bitcoin, 20 sekian persen tuh sekarang Ethereum, sisanya cash 30%. Wow. Tapi gue gedein 30% cash karena aset. Kenapa? Aset properti. Gue gak main properti, gue maunya beli, gue bentar lagi akan mau beli saham properti. Jadi gue ngapain gue punya properti, gue mending beli sahamnya aja, tapi agak besar gitu. Oke. Lu gak mau punya kepemilikannya itu? Karena ini dia kan ditentang sama banyak orang, tapi menurut gue properti juga gak ada kepemilikannya bro. Karena itu semua tergantung negaranya. Gini lah, beda mungkin ngomong sama orang yang punya power sama yang gak punya power. Gue akan hitung gue sebagai orang yang gak punya power. Coba kita kembali ke Afrika. Lu punya properti di sana, apakah itu properti lu? Ada apa-apa di sana? Enggak. Lu ditodong pakai AK-47 malah sertifikat lu kasih. Semua itu tuh kertas. Properti itu kertas. Itu terjadi loh. Orang kan bilang nggak mungkin terjadi, tapi udah terjadi di semua negara. Properti itu diambil. Ada bahkan yang di Afrika tuh waktu itu orang ketakutan karena inflasi. Dia hoardingnya bahkan mobil, karena emas nggak boleh waktu itu. Dia hoardingnya mobil bro. Jadi mobil tuh dia ada ratusan. Kan dia percaya ini lebih kuat tahan nilai dibanding fiatnya. Disita sama mobilnya. Todong AK-47. Ngapain kasih mobil kasih. Karena gue ngerasa gue nggak bisa menjaga properti gue untuk sekarang. Mungkin nanti buat tinggal oke lah. Kenapa gue belum beli properti buat tinggal? Jawabannya simpel, gue belum mampu. Gue belum mampu beli yang gue mau propertinya. Oke. Tapi kalau di saat gue mampu belinya, gue akan beli ya rumah yang sesuai dengan. Jadi lu mainnya masih main di sewa?
Gue mending sewa sekarang. Kenapa nggak lo mau beli? Beli mungkin nanti lo jadiin kolateral lagi misalnya gimana? Ini ya balik lagi bermain di dunia fiat ya. Bermain di dunia fiat. Contoh gini, misalnya gue ada apartemen nih, apartemen gue itu kalau misalnya beli mungkin hampir dekat 10 M kali ya. 10 M, gue sewa sekarang 400 juta. Yield-nya berapa persen? Di bawah 5. Jadi properti ada rule-nya, di bawah 5%. Orang banyak bilang sewa tuh buang-buang duit. Sama, kalian cicil juga buang-buang duit kok. Gitu. Jadi rule-nya adalah 5% rule. Kalian cari aja dari Google, ini hitungnya gampang. Pokoknya kalau sewa tuh 5% atau di bawah, kalian cuan sewa. Karena properti itu banyak, property tax, maintenance, itu banyak hal-hal kecil yang kalian nggak mikir. Tambah-tambah furniture, dan gitu cicil terus jadi susah. Nggak perlu menurut gue kayak gitu. Dan itu gue belum mau, dan gue masih muda banget kan. Sama satu lagi, ini yang mungkin nggak bisa disamain sama orang, karena ini gaya hidup gue. Kan sekarang gue lagi senangnya di satu tempat nih. Bisa jadi bulan depan gue senangnya di Bali. Gue mobilitasnya tinggi bro. Gue mau di Dubai juga bisa. Ngambil visa sebulan, gue bisa sebulan. Ya, lu dompet lu di blockchain semua masalahnya kan. Lu tinggal belanja di situ, beres. Itu actually gue kemarin belajar banget tuh di Paris tuh, gila. Gue restoran high end, gue bayar pakai kripto loh. Pakai Binance Pay gue bayar. Di Paris. Taksi di sana di Paris. Singapura katanya udah mulai tuh. Singapura udah mulai. Dan kalau Dubai mah udah lebih dulu ya. Dubai tuh paling maju lah mereka. Nah gini, negara yang paling pintar di dunia ngelola uang itu siapa? Menurut gue itu Sultan di Dubai. Orang ngomong Putin, enggak, Dubai jauh lebih kaya. Mereka dari minyak kayak itu, dari Saudi Aramco, mereka putarnya kemana coba buat tanya? Properti kan, bangun Burj Khalifa segala macam. Nextnya apa? Mereka sangat dorong apa? Bitcoin. Apakah mereka orang-orang bodoh? Menurut gue sih mereka lebih pintar dari gue ya. Kita belajar aja dari mereka gitu. Dan mereka sangat mendorong itu, sangat welcome. Seperti Indonesia sangat welcome loh. Indonesia kasih pajak loh Bitcoin. Boleh beli, tapi exchange lokal ya. Beli exchange lokal, kita pajakin kalian sumbang juga ke pemerintah kan. Pajak final enak kenanya, jual dan beli pajak final. Jadi gue rasa pemerintah kita sih sangat mendorong juga ya. Dan ini juga mau dibikin kan Pindahin ke OJK, lagi mau dibikin dewannya segala macam. Dan gue rasa pemerintah kita terbuka sih matanya untuk support ini. Kemarin juga salah satu gubernur kita kan sempat ngomong tuh di Bitcoin Conference Miami untuk mau dibilang dia mau kembangin Bitcoin mining di Indonesia. Bahkan sampai level politisi pun sana. Nah tapi ini Bitcoin ya, Indonesia mungkin belum banyak. Ibaratnya pengikutnya yang percaya. Di Amerika ini jadi senjata politik kalau diperhatiin. Orang mau dapat voter banyak yang ngomongnya saya support Bitcoin. Saya support Bitcoin. Banyak kan kayak DeSantis dan segala macam udah main. Untuk di Amerika. Di Amerika. Itu mah bro, orang kayak ngapain Bitcoin. Tapi di Amerika 10% warganya punya Bitcoin. 10%. Di Indonesia belum menjadi political value sebenarnya untuk di wilayah. Orang ngomongnya gitu, tapi ini data yang gue lihat ya. Pasar modal kan gue dulu lumayan berkecimpung di dunia edukasi ya, jadi gue tahu angkanya. Pasar modal tuh tahun 2020 itu cuma 3 juta. Investor pasar modal bayangin berapa puluh tahun itu cuma 3 juta. Habis itu naikkan COVID kan karena gue juga bantu sebarin pasar modal jadi 10 jutaan sekarang. Itu 20-an tahun lebih loh bro, 10 juta. Bitcoin, kripto. Dari tahun 2021 sampai sekarang itu udah 15 juta yang terdaftar. Terdata. Itu belum yang pakai Binance, Bybit dan teman-temannya. Itu gua hitung pribadi itu 25 juta ada sampai 30. Dan gue yakin banyak yang terdata. Jadi kalau 25 juta ke atas, hitungnya 10% bro. Wow. Sudah sama sebenarnya. Jadi itu political power kalau ada yang mau pakai. Dan udah ada yang pakai sih. Udah ada yang pakai. Udah lah, itu jangan bahas orang. Nggak kurang. Ada yang datang ke Bitcoin. Tapi itu hebat loh bisa datang ke Bitcoin Conference Miami. Bro, lu ada ini nggak maksud gue gini ya? Tapi itu kan strategi bro kayak gitu. Ya strategi ya, tapi balik lagi ya. Apa kritik lu tentang dunia pendidikan di Indonesia? Kritik yang dunia pendidikan terlalu ini. Tentang manajemen keuangannya kah atau dan lain-lain? Kita nggak diajarin hal yang penting. Contohnya, banyak banget nih teman gue bro, mulai kerja, mulai usaha. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba kantor pajak telepon. Bingung dia. Nggak pernah diajarin di sekolah. Pernah nggak diajarin cara bayar pajak, bayar gimana? Nggak pernah. Kita diajarin awal kumulus. Pernah nggak diajarin apa itu compounding interest? Cara bikin uang tuh berbunga lagi buat kita. Diajarin nggak sistem bank cuma 5%, lu tarik semuanya bangkrut bang? Nggak pernah. Itu kritik gue sih. Ajarin lah skill yang praktikal. Gimana sih caranya kita sebagai orang tuh bisa punya skill yang praktikal? Bisa jualan dan segala macam. Itu yang sebenarnya gue pengen sih. Diajarin di sekolah. Skill praktikal untuk kita bisa cari duit. Gitu. Praktikal itu kan akhirnya ada di S2 udah praktikal sih sebenarnya ya. Tapi kan telat bro, SMA kan telat ya menurut lu ya. Gini lah. Pengen dari awal lebih cepat, lebih mudah, lebih ini. Iya, yang sekarang aja daftar di SMA berapa? 5 juta. Atau SMK praktikal lah. Nah, SMK sama SMA banyak yang masuk SMK. Sekarang orang udah pada mikir sana SMK besok kerja.
Ya gue pengen market itu diperluas lagi, kita praktikal aja gitu loh. Kita belajar akuntansi yang benar-benar praktikal, jangan cuma akuntansi yang belajar sembarangan gitu. SMK kripto misalnya ya. Misalnya nih kripto, tapi kripto kan nggak cuma beli aset, kita bisa programming kan di dalam Ethereum. Nah itu gue juga ajarin tuh di akademi gue, gimana caranya develop smart chain-nya. Di akademi lu ini ya? Iya, gue juga ajarin gitu. Oke. Orang gimana caranya, jadi itu bukan kayak cuman, oh lu trading gini, lihat grafik, enggak. Yep. Yang gue ajarin fundamentalnya, kriptografi itu seperti apa. Cara lu coding di dalam blockchain itu seperti apa. Lu bisa bikin sesuatu lo di sini. Lu bisa bikin sistem lending, sistem segala macam. Lu bisa bikin bank dalam situ. Kalau lu ngerti caranya. Tapi lu sadar gak men, sebenarnya lu kan terbentuk juga dalam wilayah, lu ngambil SI tuh ya, sistem informasi. SI. Sistem informasi Iya. ya. Akhirnya kan karena basic pola pikir lu tadi di wilayah SI sebenarnya. Enggak bro, jadi gue jujur ya, gue masuk kuliah waktu itu gue hampir semuanya bolos sih. Sebenarnya nilai gue kalau kalian cek semester 1 tuh luar biasa bagus. Gue luar biasa bagus. Karena gue tuh belajar coding tuh udah lama. Jadi gue udah ngerti lah komputer. Ya tandanya kan memang itu kan dunia lu sebenarnya juga. Iya itu masuk ke dunia gue, tapi itu sama sekali gak membentuk pola pikir gue karena gue keluar terlalu awal kan. Gue keluar semester 2 udah hilang gue. Semester 1 gue udah kebanyakan main cewek dulu tuh. Enggak lah. Gue lagi ngurusin banyak bisnis waktu itu. Karena gue lagi mulai startup gue ada bisnis agency waktu itu. Jadi banyak bisnis yang gue pikir time to value-nya. Karena balik lagi nih, ini gue mungkin kalau kalian belajarin ya filosofi ekonomi, kuncinya adalah kita pakai waktu kita untuk hal yang paling berguna. Contohnya, gue gak pernah masak. Gue yakin lu juga gak mungkin masak. Kenapa? Waktunya terlalu mahal. Ngapain masak, kasih suruh orang, bayar orang aja. Ngapain kesini, bayar orang aja. Gitu. Tapi itu yang gue selalu mikir, waktu gue ini berharga. Karena uang tuh bisa dicari, semua bisa cari, yang gak bisa cari adalah waktu. Ini gue di sini gue bilang gue belajar apa ini enterprise resource, gue udah ngerti, gue tahu. Jadi gue pikir udah nggak usah, nggak ada ilmu yang gue bisa dipelajarin di sini, selesai. Jadi gue pikir keluar, diajarin UI UX juga ngasal kok, nggak kayak gitu kok diajarinnya. Aslinya juga nggak ada, outdated, ketinggalan 5 tahun 6 tahun lalu. Itu teknologi 5 tahun lalu 6 tahun lalu. Belajarin yang praktikal dong gitu. Masa misalnya mau ngajarin apa? Ngajarin gimana caranya apa bikin coding untuk hitung data, ngajarin pakai Java, kan belajar Python yang lain yang modern dong gitu. Pakai Turbo Pascal masih. Iya. Masih pakai begitu, sementara AI udah bisa bikin Turbo Pascal, bisa bikin Java gitu. Iya, gue diajarin Java. Ya gue udah belajar Java udah lama. Gue dari SMA gue suka ngulik-ngulik. Gue tuh banyak ngulik. Gue banyak hobinya lah. Gitu. Gue udah belajar Ruby on Rails dari dulu tuh udah lama. Gue belajar coding. Iya. Terus di saat akhirnya lo merasakan di usia muda ini lo sudah punya aset tadi, aset kripto lo udah besar. Ya kaya lah lo bro, secara aset kaya. Apa akhirnya yang lo rasakan sekarang? Uang itu sama dengan kebebasan buat gue ya. Jadi gue tuh ya gue nggak perlu lah kaya banget segala macam. Tapi gue rasa gue udah cukup. Contohnya nih misalnya nih, gue diundang lu bro, ya kan? Kalau misalnya nih waktu itu gue misalnya kan, tapi kan gue kan sama semua orang gue sangat welcome karena gue suka banget berteman. Kalau misalnya gue nggak mau datang ke podcast orang, atau misalnya gue nggak mau bikin podcast, gue nggak mau bikin YouTube, besok nih sosmed gue delete semua nih. Gue bisa hidup dari bunga doang. Kasarannya itu gue taruh di deposito obligasi dari bunganya. Gue gak usah kerja sama mati. Udah selesai gitu. Gue mau jalan sekarang nih, gue angkat kaki nih, gue keliling Eropa, kayak gue mau kemana. Kemarin gue aja gabut ya, kemana ya Eropa, sebulan yuk Eropa keliling. Ajak nyokap gue ke Swiss. Udah gak ada ini, jadi kayak udah gitu, selesai. Oke. Di umur 22, gue rasa udah gak ada yang bisa ngatur hidup gue mau gimana gitu. Kebebasannya sangat, makanya gue sewa, sebenarnya salah satu fungsinya itu. Mungkin orang gak relate ya, sewa keluarin uang 400 juta buat sewa, tapi buat gue antar gue mau sewa di Dubai kok, nanti sewa di mana. Dan itu gue pelajarin banyak juga orang luar negeri. Elon Musk aja nggak punya rumah. Elon Musk tuh nggak punya rumah loh kalian kalau tahu. Ya sekarang, dulu ada lah dia. Sekarang. Karena dia butuh mobilitas kan. Dia mesti ke launch site-nya segala macam. Iya. Menurut gue mobilitas penting. Contohnya, kripto kan lagi happening di Bali. Gue juga sering bolak-balik Bali. Gue bisa aja langsung stay aja gue di Bali. Sewa villa di Bali yang bagus banget gitu kan. Bagus banget, sebulan juga murah lah di Bali kan. Bali tuh jangan salah. Kalau lu sewa villa misalnya 12 juta sehari nih, itu tuh udah dapat tuh. Udah gede, itu udah kayak istana. Udah kayak istana, betul. Istana. Dan kalau beli kan mahal banget, gak mampu gue beli bro. Gitu. Akhirnya lo kayak gini-gini nih, banyak cewek-cewek lo deketin. Enggak lah, dikit lah. Gak ada cewek bro yang mau. Lo belum married kan? Belum. 22 tahun nih kan? 22 tahun. Gimana itu bro? Gak ada lah. Percintaan gimana lo? Lo gimana? Urusan percintaan lo gimana? Aman. Dari dulu gue aman, dari gak punya duit aman lah. Oke. Lo termasuk orang yang setia sama satu wanita atau? Setia, gue setia. Harus ngomong gitu ya? Setia. Harus ngomong gitu kan? Setia gitu. Sama kayak Bang Faslo, kita setia. Iya, setia. Iya. Gitu. Halo gitu, dilempar balik kita. Terus gini men ya? Timothy Ronald
selalu punya pandangan yang kadang yang sering banget out of the box ya. Lo mengkritik dunia itu kadang-kadang membuat beberapa pemain-pemain konvensional keganggu sama. Iya. Keganggu lah. Dari skala sistem dia ada yang keganggu. Iya. Lo nggak ngeliat itu? Ada melihat itu nggak? Ada. Kan di dunia ini kalau gue liatin dari luar negeri itu biasanya ada tingkat bro, biasanya. Kalau lu ganggu yang sistem yang terlalu besar itu ada tingkat biasanya. Pertama lu di cancel. Ya. Kedua dibully. Ketiga lu bunuh diri. Gue gak mau banyak salah, makanya berarti gue gak sebut apa-apa kan di Indonesia. Tapi intinya begitu, biasa begitu, selalu formatnya itu. Dan lu sudah mengganggu kok. Di cancel. Kepentingan. Di cancel, dibully, habis itu bunuh diri. Iya. Formatnya selalu sama. Yang gue takutkan dari lu bro, di saat lo sudah, ini kan lo mengganggu kepentingan sebenarnya kepentingan besar. Ya. Yang bukan di Indonesia, bahkan di luar. Indonesia, di luar. Di saat lo nanti akan semakin besar, tanpa ada kekuatan yang mendukung lo juga, sebentar sih umur lo bro. Betul, jadi maksud gue gini, kalau di hidup ini kita harus balance bro. Iya. Nggak boleh yang terlalu garis kanan mentok. Kan ada tuh yang sebenarnya coba untuk buka-buka segala macam tuh, habis kan ujung-ujungnya. Iya. Yang coba, ada tuh yang orang luar, orang finance juga terkenal banget yang sampai punya pulau, kalau belum pernah dengar, yang sama semua politisi diterbangin sana, ujung-ujungnya di mana? Bunuh diri kan di penjara. Itu double 2 sama 3 banget. Itu orang kaya luar biasa minta ampun loh, punya pulau. Bisa digituin, jadi jangan aneh-aneh lah. Benarkah dia bunuh diri, kan itu masalahnya. Kalian cari aja deh contohnya misalnya nih, yang bikin ini antivirus McAfee, John McAfee. Nah, itu 2 kali bunuh diri itu kan. Iya. Dia bunuh diri satu tempat, muncul di Miami lagi party. Identitasnya baru gitu ya. Iya, McAfee. Itu sih legend sih. Dia legend karena dia bikin antivirus itu. Iya. Karena dia bikin itu, ternyata ada agenda di belakangnya. Dia pengen tahu kan semuanya kan. Tapi semua komputer bahkan yang di departemen CIA semua pakai dia punya antivirus. Ya dia buka lah semua. Begitu dia buka, dia jadi orang gila kan, jadi paranoid kan. Iya. Kemana-mana udah bawa beceng, mau bawa orang semua terus. Dia udah terlalu banyak tahu akhirnya kan. Terus dia diburu. Tapi orang gila itu bikin vlog waktu itu loh. Dia video, dia kabur, ada kameramen nih ngikutin. Agak sedeng dia. Dia agak sedeng. Jadi dia ganti rambut tuh di videoin, di post lagi, gue nggak ngerti sih. Iya. Agak aneh itu. Itu bicara nggak usah level intelijen dunia ya, intelijen ya jora-jora osin di Indonesia pun bisa cari sebenarnya. Kalau itu-ituan ya. Bisa. Teorinya kan ada ya. Ada. Teori intelijen banyak kan. Iya. Tapi kan gini men ya, akhirnya lu melihat akhirnya dunia investasi ini apa sih sebenarnya men? Lu mau ngapain sih? Goal lu ntar akhirnya ujungnya? Goal gue adalah di saat lu di umur sekian ini lu udah dapetin sebenarnya apa yang orang-orang belum dapetin di umur-umur di atas lu bahkan ya. Lu udah dapetin nih sekarang. Gue mau jadi manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Oke. Karena tadi yang satu yang goal gue, misi gue adalah edukasi. Gue pengen banget, mungkin suatu saat gue bikin sekolah gue yang asli, fisik, gue yang danain semua. Gue pengen bantu banyak orang sih bro. Karena gue dari dulu paling suka kayak misalnya, gue senang banget untuk donasi dari dulu. Tapi kalau gue bukan kayak artis-artis yang diposting-posting, nggak perlu. Cuman itu something yang gue senang dari dulu. Iya. Gue happy aja rasanya. Kalau gue bisa bantu orang, dari uang gue jadi manfaat. Orang-orang terdekat gue tahu. Gue selalu begitu. Okay. Gue pengen jadi manfaat untuk banyak orang. Tapi untuk punya banyak manfaat, gue butuh uangnya sangat banyak bro. Karena masalah di dunia ini tuh terlalu banyak. Dan untuk bisa selesainya at least sedikit aja. Gue bisa bikin dunia ini lebih baik sedikit aja. Itu gue butuh uangnya sangat banyak. Dari situlah gue cari industri apa yang bisa ngasih duit paling banyak. Industri finance. Ya, industri duit juga. Duit paling banyak kali di duit. Di duit. Orang bilang kan ntar properti. Enggak. Uang paling banyak di duit. Iya. Di finance. Lu mau jadi kaya, go to finance. Belajarin duit secara gimana. Ya. Jadi untuk anak-anak Gen Z sekarang atau mungkin Gen A bahkan ya. Apa saran lo? Saran untuk anak Gen Z sekarang? Sebentar. Gua kepikiran sebelum tadi. Lo membuat sebuah akademi lah, bisa lembaga pendidikan lah gitu ya. Tapi yang repot di dunia blockchain ini, semakin banyak orang pintar, maka semakin susah antar orang mencari duit di situ kan bro. Oh pasti semua kan begitu bro. Iya kan. Betul. Sekarang ini kan sebenarnya orang mudah mencari duit bagi sebagian orang yang pintar ya, bagi sebagian orang yang memahami, mudah mencari uang itu karena memanfaatkan orang-orang bodoh yang ikut dalam dunia itu. Oke. Bener nggak bro kayak gitu nyatanya? Itu dunia sih bro, memang dunia, bukan blockchain tapi dunia. Memang begitu dunia ya. Hukum alam begitu ya. Politik. Iya. Sama semuanya. Hukum alam bro. Oke. Karena kita hidup di kapitalisme di mana kita didorong oleh yang namanya self interest, kepentingan pribadi. Oke. Kalau kalian nggak mau telan itu dan golongan ya. Dan golongan betul. Dan kelompoknya. Self interest dia dan kelompok dia. Oke. Itu emang manusia kan dari dulu kan nge-tribe kan, terus tombak-tombakan. Itu nggak akan hilang. Itu sifat dasar manusia. Iya. Saling membunuh akhirnya. Bergerak di self interestnya masing-masing. Gitu.
Iya. Apa kelebihannya, bro? Kelebihan dan kekurangan orang bermain kripto dibanding forex misalnya? Kalau forex kan itu valuta asing ya. Kalau gue bukan trader bro. Gue bukan yang trading ngeliatin setiap hari, itu enggak. Gue beli aset adalah untuk investasi jangka panjang semuanya. Mau ngomong saham, mau ngomong kripto. Gue cuma nyari sebenarnya aset yang terdiskon. Jadi misalnya ntar ada saham yang diskon nih, gue akan pindahin ke saham kok. Iya. Tapi misalnya di saham tadi cuma sekitar 20% kan? Kan sekarang. Oke. Karena menurut gue lagi belum waktunya. Sekarang belum waktunya. Kita begini, misalnya kripto gue turun 80%. Saham ada yang turun nih, yang gue suka banget turunnya 70%. Ya gue sikat ke situ. Gue nggak ada, ibaratnya gue nggak ada agamanya bro di investasi. Gue cuma nyari uangnya sebanyak mana di mana. Gue cari opportunity yang terbaik. Misalnya bro Vasco bilang gue, tim gini ada tanah di sini nih, kayaknya bagus nih. Harganya lagi diskon, ada teman gue sikat tanahnya. Nggak mikir gue. Nggak usah itu lah lu, kayak bisa kasih gue apa jam tangan gitu. Ada Patek gitu diskon ya gue sikat juga gitu sama. Apapun yang penting diskon kan. Gitu. Jam itu pun investasi buat lo ya? Kayak lo sekarang pakai Rolex ini itu investasi? Kalau Rolex ini kayaknya yang ini enggak sih, buat dipakai aja ini. Tapi jam tuh investasi buat gua. Kayak kalau kalian melihat Rolex Day-Date gitu ya, atau misalnya Patek kayak Nautilus, RM beberapa ya itu investasi lah. Sama bukan cuma investasi. Patek nih 2,5 miliar gitu jam. Ada apa-apa lu tinggal bawa itu ke Singapura, lu jual sana lu dapat 2,5 miliar cash lo. Fungsinya buat itu sebenarnya. Safety tadi sama. Tapi balik lagi ke persepsi bro. Persepsi betul. Kenapa itu bisa dinilai investasi walaupun secara value sebenarnya nggak segitu harganya kan? Karena barangnya sedikit aja sih. Supply demand. Betul. Iya kan? Semua di dunia ini hukumnya itu supply and demand. Iya. Lu mau mahalin harganya ya banyakin demand-nya, supply-nya kecilin. Iya. Makanya kalau kata Rolex dia kayak jualan kolor kan. Iya. Lu nggak akan dikasih barang sama dia. Tunggu aja 2 tahun sana baru berdapat. Anak-anak muda sekarang banyak juga masih berpandangan bahwa kenapa nggak memulai bisnis karena nggak ada modal. Gimana pandangan lo? Aduh, ini menurut gua tuh yang paling ini ya. Gua mulai bisnis tanpa modal, bro. Orang bilang banyak bohong, orang tuh enggak. Gini, modal tuh hal ke-100 menurut gua dalam bisnis. Pertama tuh otak, skill, banyak faktor yang lain. Leadership, management. Contoh nih bro, lu misalnya lihat gua, uang gua dirampok nih jadi 0 nih. Gua datang ke bro gua ada prospek bisnis kayak gini nih. Gua butuh uang 100 juta. Lu kasih nggak bro? Ya dengan kepercayaan harusnya bisa. Kepercayaan, lu bangun network. Iya. Lu bangun otak lu. Iya. Lu udah tahu nih gue pernah bikin sesuatu nih, terus uang gue kayak ada musibah lah, habis semuanya gitu. Gue datang ke Bro Vasco, kita bagi hasil ya nanti. Lu 50% saham kosongan, tapi lu invest duit 100 juta ke gue 50% tapi gue modal keringet. Kasih nggak? Kasih pasti. Gampang kan? Ya orang taruh duit di bank tuh juga karena percaya aja sebenarnya bro. Percaya, gampang. Karena percaya sebenarnya kan kalau gampang. Iya kan? Gampang. Dengan kepercayaan kan akhirnya bisa itu lu pegang juga. Nyari modal gampang ya. Kepercayaan lu ya tadi, lu bikin lu kerjain satu hal jadi yang terbaik di hal itu, uang datang sendiri kok. Nggak perlu modal. Coba modal apa yang lu perluin di dunia ini? Nggak ada. Iya. Jadi untuk konkretnya misalnya secara teknis bro, anak-anak muda ini apa yang harus dilakukan pertama kali sekarang? Satu, buang jauh-jauh mindset cepet kaya dah. Orang banyak bilang gue, lu umur 22 tahun cepet ya kaya. Enggak. Hampir 10 tahun gue kerja. 9 tahun, dari 2015 gue usaha tuh udah 9 tahun. Oke. Gue bukan baru 2 tahun jadi kaya, nggak mungkin. Lu bisa kaya dari 2 tahun, nggak mungkin. Gue 9 tahun berdarah-darah. Mulainya udah lama gue. Satu, buang itu mindset. Cepet kaya itu buang, mau trading jadi cepet kaya, buang dulu. Punya long term mindset. Kedua, kerja sangat keras. Kerja pintar tuh bare minimum bro. Kerja sangat keras. Nah ini gue ambil dari mentor gue dah, mungkin lu juga kenal Bang Sandi lah. Kerja keras ya kan. Kita kerja tuntas. Kerja cerdas dan yang terakhir kerja ikhlas. Udah itu. Itu gue ketemu beliau sampai sekarang tuh gue pegang 4 itu. Kerja keras, kerja cerdas pakai otak, kerja tuntas. Jadi kerja sesuatu sampai selesai. Politik dari awal, ya politik. Lu investasi ya investasi, jangan lu dari investasi lu mau main sabung ayam gitu. Sama terakhir kerja ikhlas. Ya ikhlas aja dengan apa yang dikasih, sabar gitu. 4 itu sih. Itu yang gue selalu pegang. Itu hasil pasti mengikuti di situ. Hasil pasti ikut. Pasti mengikuti di situ. Tapi balik lagi konkretnya harus ngapain buat anak-anak muda nih, Gen A nih sekarang dan Gen Z ini harus ngapain? Gue harus ngapain bang misalnya gitu kan? Konkretnya ya. Improve, maksudnya skillnya mungkin yang dipelajarin. Karena gini bro, lu kan akhirnya lu taruh duit lu di kripto. Di saat orang juga kan duit belum ada gitu kan. Nggak, lupain investasi. Konkretnya adalah cari duit dulu baru pikirin investasinya. Oke. Nah cari duitnya gimana caranya? Jadi orang yang jago jualan. Karena semua orang kaya yang gue tahu itu basicnya jago jualan. Iya. Improve skill sales. Iya. Sales pertama jualan,
improve skill negosiasi. Cara lu storytelling, mulut tuh gimana cara ngomong, komunikasi yang baik sama orang. Ya. Improve di situ dulu deh. Udah pasti kaya lu. Lu nggak usah pernah investasi deh, dapetnya uang cash aja. Lu jago jualan pasti kaya. Jago jualan sih. Tapi balik lagi semua gak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang cepat. Lu pasti ditolak-tolakin. Lu mau jualan properti ditolak-tolakin. Ya lu siapa? Siapa lu? Cuma butuh proses lah. Iya, tapi ada waktu itu gua jualan properti umur 17 ada yang beli loh. Bego kali ini. Ya kan produk lo bagus aja. Iya kan? Iya, jualan Bagus gak produk lo? Enggak, apartemen, gue jualan apartemen waktu itu. Gue umur 17 tahun, makanya kalian bilang, oh cepet kaya dia, bapaknya kayak enggak. Lu masih main gundu, gue udah jualan apartemen bos. Gue udah jadi wedding organizer, bolak-balik. Iya. Ini salah satu. Jualan properti emang butuh modal. Enggak kan, lu tinggal cari listing, telepon, tanya mau listing nggak pak? Oh nggak mau, ya udah cari lagi 10, cari 100, dapat listingan tinggal jualin di internet, selesai. Ketemuan jualan. Mau enggak? Bicara lagi, ada orang yang mau dengan konsisten harusnya kan mencari sesuatu itu. Karena seorang Timothy ini, ya gue pelajari beberapa anak-anak muda cerdas ya. Dia punya kelebihan kecerdasan itu, efek sampingnya biasanya sombong. Tapi itu oke. Gue suka orang sombong kayak lu begini, gue suka bro. Ya itu konsekuensi karena lu sudah achieve dari apa wilayah itu ya. Kalau sombong yang tanpa dasar itu kan yang anjing lah, lu nggak. Kesombongan sama kompetensi itu beda tipis sebenarnya, ya kan? Kesombongan sama kompetensi. Iya. Gitu. Keren Timothy. Gue berharap banyak sih, semoga Timothy ini bisa lebih bermanfaat lagi buat banyak manusia, bukan terhadap dirinya sendiri ya. Betul. Dan bukan juga terhadap hanya keluarganya aja, dia dan berbagai macam manusia di sekelilingnya. Nah, ini gue mau bicara dunia politik sedikit. Apa pandangan Bro Timothy tentang politik yang ada di Indonesia? Dari segi mana dulu nih? Politiknya dari segi mana? Dinamikanya lah. Apapun yang lo lihat. Yang gue lihat politik ini jujur ya. Kan ini dekat-dekat udah mulai mau panas nih. Orang udah pemanasan nih, lagi mau mulai nih kan Pilpres. Gue lihat makin banyak dibanding yang tahun sebelumnya. Black campaign yang sekarang ini itu lebih kasar menurut pemainnya. Black campaign-nya kasar. Satu ini mau jatuhin sini, satu ini mau jatuhin sini, itu lebih kasar dibanding yang dulu. Apalagi era sosmed ini. Oke. Lebih banyak lah, mereka main ilmunya lebih banyak. Gimana lo melihat itu sekarang? Gue nggak akan sebut ya tahun-tahunnya, teman-teman bro juga pasti ada. Iya. Tapi yang gue lihat, kalau misalnya zaman sekarang, akan lebih penting ya voting yang akan dimainkan nggak cuma di darat, tapi dari sosmed. Oke. Sosmed ini menurut gue orang nggak bisa cuma gerakin massa untuk demo lah apa, itu kurang efektif. Tapi kalau lu bisa bikin kampanye dari sosmed, ini gue pelajarin dari Donald Trump dulu ya menang ya, dimana dia dibantu sama firm kayak Cambridge Analytica, orang yang ngitung gitu. Matematika politisnya itu setajam apa? Ngitung gitu, matematika, human behavior itu kayak gimana? Cara shifting orang dari si mau pilih ini ke ini apa? Itu yang gue sebenarnya pengen pelajarin juga dari orang-orang politik. Cara mainin medianya itu, mereka tuh nggak ada, mereka banyak yang ngata-ngatain orang politik. Nggak ada di dunia ini lebih jago dibanding orang politik. Untuk bisa shift opini, manfaatin tonalitas dari suara. Karena omongan itu cuma 9%. Kata-kata itu 9% dari orang terima. Orang terima itu tonalitas. Itu yang orang suka sama orang benci sama orang. Itu yang gue pakai di YouTube gue buat bikin kalian benci sama gue. Tonalitas. Karena 90%, 91 bahkan. Ini science, 91%. Tonalitas, cara ngomongnya, cara cepatnya, itu gue pelajarin sebenarnya. Jadi banyak sih yang gue bisa pelajari sebenarnya dari dunia politik. Ya, akhirnya di saat lo sudah banyak mengumpulkan segala macam data, otomatis lo lebih mudah untuk membuat sebuah keputusan. Betul. Karena akhirnya gitu bro ya. Betul. Ya tadi kayak bicara baik Trump tadi, dia kan collecting data. Dia. Data semua seperti apa. Mana sih swing voternya di sebelah mana aja sih gitu. Gampangnya gini deh, semacam kayak Gojek aja gitu ya. Pemilik Gojek ini dia punya data, ya di wilayah ini suka makan apa. Kan itu juga data yang dibutuhkan untuk di dunia politik. Data itu kecil apapun itu data yang dibutuhkan juga. Orang ini Timothy misalnya suka dari mana ke mana naik motor atau naik mobil, Grab car atau Grab bike gitu kan. Bener gak sih namanya? Grab bike atau Grab car ya kan? Itu Grab itu, sorry. Itu Grab ya. Maksudnya itulah kira-kira data-data seperti itu misalkan suka makan apa, apakah makan sate pas malam ataukah makan kue pas pagi. Itu kan data yang sebenarnya bisa kita kendalikan di saat orang pemakan kue ini gimana cara masuknya. Betul. Makan sate gimana cara masuknya, opininya seperti apa. Orang yang demografinya seperti ini tuh ditargetnya seperti apa, kampanyenya pakai apa. Apakah ini banyak gamer sekarang di TikTok
Di TikTok kita pakai kampanye all in contohnya kan. Gue perhatiin kok tahun-tahunnya. Iya. Perhatiin aja kayak gitu. Itu kan dia mereka tahu marketnya itu orang-orang super genius yang bikin. Ya. Makanya Orang-orang gue pinter. selalu kadang-kadang gini bro ya. Pakai joget-jogetnya tuh di TikTok itu nggak sembarang orang mau ngomong alay amat lu mau gitu capres mau gitu. Kalian kalau tahu cara pikirnya itu jogetnya nggak sembarang itu bikin joget-jogetnya. Perhatiin aja. Kayak gini beda ya. Gini buat gue gini. Ini berbahaya sebenarnya. Buat gue ini sebuah kadang-kadang ini pisau bermata dua bro. Sosial media yang beredar di Indonesia ini semua pemiliknya asing. Ya. Ada itu Facebook, kepatan dengan Facebook dan Instagram dan lain-lain grupnya itu. WhatsApp bahkan WhatsApp kan. Ya kan. WhatsApp tuh bisa itu bisa selalu ya dulu TikTok, ada Google dengan YouTube dan turunannya semua. Mereka semua ini berbisnis di Indonesia. Betul. Tapi tidak berinteraksi dengan politik Indonesia. Gue makanya gue kadang-kadang suka geram ya. Ya khusus kritikan terhadap Menkominfo. Udah masuk ya. Ini gue ngasih tau ini gue nggak ikutan nih. Yang ini gue nggak ikutan. Gue nggak ikutan kalau ini. Jadi gini loh. Seandainya misalnya bro. Seandainya gue punya power sekelas Menkominfo misalnya. Bikin Gatot Kaca nggak? Misalnya. Enggak ya. bikin search engine baru ada bikin Google baru. Enggak. Gue nggak perlu bikin. Tapi gue ancam akan bikin. Seandainya lu tidak berkoordinasi sama gue. Wahai Facebook, wahai Google, YouTube dan lain-lain, wahai TikTok semua, kau semua duduk di meja gue. Lo berbisnis di negara gue, triliunan duit yang lo punya, triliunan aset dan data yang lo pegang dari negara gue. Tapi lo nggak mau duduk sama gue di sini. Berapa pajak yang lo kasihkan, berapa SDM gue yang lo pakai, bro? Kantor-kantor sosial media itu di Jakarta ini berapa banyak sih bro? Tapi susahnya gini bro. Ini sebenarnya ini dilema yang nggak bisa diselesaikan karena ini free market kan. Contoh misalnya industri film di Indonesia nih, paling bagus kan Hollywood. Misalnya kita bilang oke, Hollywood nggak mau bayar pajak, kita kan mereka bayar. Kita ban Hollywood. Industri Indo film maju kan tuh pasti. Tapi di luar orang bakal tetap nonton Hollywood. Di luar orang bakal tetap posting TikTok. Jadi kita belum bisa benar-benar hyper lokal. Banyak orang Indonesia mau nonton konten luar. Jadi menurut gua nggak akan bisa untuk di-restrict aksesnya YouTube gitu, nggak akan jalan. Orang pasti cari alternatif kayak Cina kan digituin kan di Cina. Lu bayangkan nggak bro, pengguna Facebook, pengguna YouTube di Indonesia ini penonton ya, maksudnya pengguna aja, bukan produsennya. Ya. Ini kan besar ratusan juta. Bro. Dan mereka ini bergantung hidup juga sama kita. Ya. Dia punya kepentingan besar sama kita. Betul. Harusnya mereka memberikan minimal ya. Harusnya di lobby nggak menurut gue dari pemerintahnya, harusnya ngelobi ya. Ya minimal lu setor pajak gede lo ke sini bos. Iya. Gue setuju. Yang ini yang dipajakin para konten kreatornya. Gue kurang setuju untuk konteks itu bro. Harusnya langsung ke atasnya kan? Atas, hulunya men. Lu mau main di sini, lu setor pajak di sini dong. Kalau nggak minimal gue bisa bypass gateway data lo. Gue butuh juga data lo yang dulu ambil di sini. Kasih sesuatu lah gitu. Iya kepada pemerintah kita gitu bro, kepada kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Kan? Itu kan yang dicoba sama Amerika kan ke TikTok kan. Makanya sekarang lagi di challenge kan TikTok lu ambil data buat Cina ya lu ya digituin kan. Ya karena lu bisa bayangin nggak bro, algoritma itu kan menentukan dan menggiring arah pikiran manusia. Oh betul. Sangat bahaya loh men. Di saat kita akhirnya sudah terstigma dengan ikut algoritma ini, lu bisa digiring nanti dengan algoritma yang baru. Betul. Ini berbahaya buat negara kita kalau kita tidak bisa mengontrol sistem itu. Kalian kalau misalnya mungkin ini lebih jelas kalau kalian belajarnya tentang, mungkin kalian bisa googling juga Cambridge Analytica. Kalau lihat manusia tuh di profiling itu gila bro, keren canggih. Itu bekas orang-orang Facebook tuh. Ya. Di profiling bener-bener lu tuh umurnya berapa, bukan cuma umur tapi sifatnya. Kalau dikasih kata A lu bakal ngomong B, kasih kata C lu bakal ngomong D. Itu lu di profiling sampai dalam banget per manusianya. Ya. Itu lu bisa pakai untuk menangin presiden manapun bro. Bisa menang presiden apapun karena itu semua matematika doang. Ya. Pada algoritma dan matematika. Pada akhirnya nanti kan begitu. Tapi maksud gue kita pandang dari konsep bisnisnya dulu yang mereka turunkan di Indonesia ini ya. Mereka ini nggak juga ya balik. Gue pernah datengin bro, datengin kantor Facebook bro, yang ada di Jakarta bro. Yang jaga cuma security, satpam gedung. Dia nggak pakai, nggak banyak karyawan orang Indonesia pintar-pintar yang diajak juga kerja di situ. Jadi maksud gue manfaat kita sebagai negara akhirnya dipakai sama mereka buat penggunanya jadi rakyatnya Facebook gitu loh. Jadi rakyatnya YouTube, jadi rakyatnya TikTok. Ya akhirnya nanti ujungnya tinggal nurut dan kepentingan. Mereka mau bikin apa bisa? Iya. Kita kan bisa ancam juga mereka. Lo nggak ngikut kebijakan gua cut di sini. Lo amcong juga, rugi juga dia kok bro. Kita ganggu, kita bikin blok aja bro, kita blok nih.
keganggu kita pakai susah misalnya. Bisa lah orang-orang yang pakai VPN dan itu bisa. Tapi kan memperumit orang akhirnya. Pasti keganggu mereka. Secara bisnis pasti keganggu. Karena marketnya lumayan besar. Ya, kita ancam. Kalau perlu gue bikin yang setipe kayak lu sama, persis datanya. Ya, sebenarnya itu dilakukan Cina kan sebenarnya. Iya. Dilakukan Cina. Kita lakukan itu. Iya. Dan sosial media nggak berani macam-macam juga akhirnya kan sama mereka. Iya. Bos-bos besar sosmed ini kan. Kita datangin dong, duduk. Jangan untuk levelnya pemilik sosial media kayak Mark Zuckerberg dan lain-lain semua itu, duduknya nggak usah sampai level presiden. Duduknya sama menteri aja, Menkominfo. Jangan ketinggian. Kita pegang kekuatannya di situ kan. Nah, kan dari dulu nggak pernah bisa di lobby kayak gitunya. Hah? Dari dulu kan nggak pernah berhasil di lobby kan? Ya harus tangan besi sih. Harus tangan besi. Kalau besok Pak Prabowo jadi, gue akan minta siapapun Menkominfo-nya untuk jaga itu. Karena jaga kedaulatan kita, bro. Itu kedaulatan loh. Kedaulatan punya data kita soal bukan cuma tanah. ya. Bukan cuma tanah kan, di udara. Bahkan blockchain-nya kedaulatan loh. Iya. Kedaulatan lu secara pribadi kan. Iya. Lu nggak mau beli tanah ini kan menurut lu, bahkan udah nggak daulat secara tanah tuh udah nggak daulat menurut lu kan, bahkan gitu kan pemikiran lu kan. Menurut gua. Menurut lu kan gitu. Opini pribadi. Nah berarti ada kedaulatan masa depan yang harus kita lebih jaga kan. Ya betul. Konsep negara kita. Ini kalau nggak di stop nih panjang nih, udah hampir panjang. Kita kayak perlu sambung kapan kita ngobrol lagi. Boleh. Kita terkonten lagi, tapi gue belajar banyak dari seorang Bro Timothy yang umurnya jauh di bawah gue. Smart guys, smart pinter, orang pinter banget ini anak. Mudah-mudahan lu bisa menginfluence orang-orang segenerasi lu, bro ya. Menjadi bermanfaat lagi kayak lu. Indonesia lebih maju lah. Indonesia lebih maju ya. Tapi jaga nasionalisme lu, jaga ya. Aman. Assalamualaikum.